IKN kan masih nanti 2024 pindah. 2024 baru pindahnya, Pak. Iya. Tapi kan orang swasta bakal mengalir sudah, Pak, untuk mempersiapkan di momen itu. Iya, berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita kedatangan tamu yang nggak asing lagi di Sampul Said, karena beliau pernah kita dari tim Sampul Said sempat berkunjung ke rumahnya. Hari ini beliau berkenan hadir di rumah atau studio Sampul Said. Langsung saja, Pak Dr. Andes Haji Mustaqim MZMM. Wah, Gak apa-apa, Pak. Biar lengkap, karena kan kita ini mau cerita tentang Pak. Sekarang nggak musim pakai Titel gitu, Pak. titel haji. Haji itu bukan titel loh. Bukan titel, Pak, ya. Haji itu kata kerja. Sholat kata kerja. Tapi itu haji. jadi Pak, apa? Nah, ini yang salah kaprahnya kan di sini. Coba Soekarno tuh, Soeharto aja nggak ada. Jokowi itu haji juga, Jokowi aja. Nah, ya kan. Cuman kan ini bicara tentang budaya, Pak, sebetulnya. Tapi ya itu baik saja. Artinya apa? Ketika dipanggil haji kan sebuah introspeksi kan. Oh iya. Saya ini sudah haji, berarti sudah pernah berhaji. Nggak ya. macam-macam, nggak akan berbuat. Untuk bisa kontrol diri jadi. Ya, Pak. sebagai rem, termasuk nama saya nih, San. Kita kan mau berbebas ini, ya. Suka-suka saya. Iya. Mas harus ikut saya. Ini kayaknya lagi di kudeta sama Pak Mustaqim ini. Nah, artinya nama itu termasuk rem. Iya betul, Pak. Saya dikasih nama orang tua Mustaqim. Saya dulu waktu kecil gak bingung, kok susahnya nama saya ini, kok bukan orang Jawa ini ya. Nama Arab, nama di Quran ini apa maksudnya? Mustaqim. Sudah besar mustaqim, jalan lurus. Wah, artinya bahwa orang tua itu berharap, karena nama itu sebuah doa kan? Betul. Kemudian menjadi anak yang baik, yang lurus. Jadi kan lucu. Yeah. Ketika mustaqim main judi kan lucu, jadi ketangkap, wah, masuk di koran Mustaqim MZ ketangkap. Wah, itu yang malu bukan saya, Lisan. Iya betul, Pak. Orang tua saya malu, keluarga saya malu. Iya, keluarga besar akan malu. Besar malu. Nah, ini makanya kalau ngasih nama bapak-bapak ya, cari nama yang baik. Artinya nama adalah sebuah doa. Tapi kadang-kadang orang mengartikan apa artinya sebuah nama juga. Ada nama kemarin di TV saya lihat, namanya anak itu A B C D E F G H I Y K. Ada lagi nama A saja. Ayo, gimana tuh? Nah, itu preambul saja. Itu prolog dulu, Pak, ya. Prolog. Sebelum kita ngobrolin tentang sejarah atau perjalanan karir seorang Pak Mustaqim. Karena saya nggak usah pakai titel-titel, Bapak jadi nah. Jadi perjalanan seorang Mustaqim kita akan kulik sedikit atau banyak lah untuk menjadi pelajaran hidup buat kita semua, bahwa ada hal yang kita mesti petik. Beliau juga sudah punya jenjang yang cukup panjang, dan ini bisa menjadi sebuah motivasi buat penonton-penonton dari Sampul Said dan seluruh masyarakat secara umum. Pertama kali bisa terlintas bicara tentang pendidikan dulu, Pak. Awal sekolah di mana, Pak? Saya pertama dulu ya, orang tua dulu gini, Pak. Ya, orang tua dulu. Nggak gini dulu. Saya membalas kunjungan Sampul Said kemarin ke rumah. Iya. Jadi saya membalas kunjungan di studio Sampul Said. Di ruang diskusi ini. Iya, Pak. Luar biasa ini. Diskusi. Anak muda sudah punya, ya artinya ini di sebagai sebuah langkah awal, karena semua proses, semua kesuksesan itu dimulai dari langkah awal. Ini sebagai sebuah langkah awal, anak muda Sampul Said dan teman-teman sudah memulai. Ini saya aja nggak mampu ini bikin gini, terus terang aja, karena bukan bidang saya juga. Ya artinya ini sesuai dengan apa ya, profesi. Hasan Said kan memang di bidangnya, terus kan ini. Iya, Pak. Jangan pindah jalur nanti lah kalau sudah
ada ketemu jalurnya silakan pindah. Tapi selama ini tekuni saja, ini ada langkah yang sangat baik. Tadi apa ditanyakan ya? Saya mau tanya dulu Pak, nama Bapak, orang tua Bapak maksud saya, Ibu, terus kemudian bicara tentang pendidikan dan seterusnya sampai kenapa kemudian bisa hadir di Kalimantan Timur dan menjabat seorang wakil bupati. Pernah menjabat sebagai wakil bupati 2 kali berturut-turut. Ya, perjalanan ya saya ini cerita ini bukan ujub, bukan ria, bukan pamer ya, tapi nama itu saya mudah-mudahan menjadi edukasi kepada anak-anak muda. Iya betul Pak. Anak-anak muda. Iya. Iya kan? Ini persiapan Pak untuk bahwa kita itu kan bukan cuma harus kuat secara finansial, tapi mental juga harus disiapkan. Tidak hanya saja pelajaran. Itulah karena kalau yang sebelah saya mendengar ini mungkin ya tidak mengedukasi karena sudah lewat kan. Tapi bagi anak muda, anak milenial ini saya kira sangat penting karena saya teringat Bung Karno pernah nyatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Separuh langit sudah alhamdulillah. Ayo. Artinya kalau sudah digantungkan terus ternyata hanya di separuh, kita kan sudah menuju pada artinya sudah di angan-angan. Karena cita-cita itu kan memandu menjadi ya bahasa sekarang visi lah. Visi itu adalah cita-cita, gambaran masa depan, harapan yang diinginkan ke depan itu adalah visi. Makanya ada visioner. Betul. Nah, visi itu cita-cita. Saya berangkat dari anak desa yang tepatnya di mana Pak? Di Kabupaten Boyolali. Boyolali, tepatnya di Kecamatan Ngemplak, Desa Garen, dekat Bandara Solo. Di lereng Gunung Merapi, tidak jauh dari rumah Jokowi saya. Saya tahu persis beliau siapa, kampungnya pun saya tahu, keluarganya saya tahu. Pak Presiden kita. Iya, saya tahu. Bahkan foto saya kan ada, saya lihat kan sama dia. Nah, saya berangkat dari anak desa dengan saudara 9 orang. Orang tua cuma PNS, ya kepala kantor tingkat kecamatan lah. Bayangkan waktu itu, tapi memang kehidupan waktu itu ya menurut kata sekarang susah. Tapi saya kok tidak merasa susah dulu. Pada fase itu? Pada fase itu meskipun makan, ya terserah nih orang tua saya. Tidak senyaman saat ini Pak kalau makan makan ya? Paling makan nasi, sayurnya sayur dari kebun, daun singkong, direbus sama kasih santan kelapa dipetik, tambah terong di kebun. Padahal pejabat, orang tua itu pejabat hitungannya, walaupun di tingkat kecamatan Pak ya? Pegawai kecamatan. Waktu zaman dulu ya? Iya, itulah. Anak 9. Bapak 9 bersaudara? 9 bersaudara. Nah, saya SR, dulu SR ya, sekolah rakyat, sekarang SD. Saya SR aja pindah 3 kali. Kenapa bisa pindah? Orang tua pindah ke kecamatan lain. Oh, karena ada tugas Pak ya? Dimutasi lah kan. Dimutasi. Nah, saya anak-anak, saya masih SD kelas 3, pindah. Jadi saya 3 SR baru lulus. 3 sekolah SR gitu ya? SD itu. Iya Mak, kan SR kan nama dulunya SD ya, sekarang gitu ya? SD. Sekarang SD. Berpindah-pindah dengan kehidupan yang tidak seperti anak sekarang. Anak SD sudah bisa pegang HP. Dulu nggak ada. Namanya sekolah, namanya berhitung tuh ya betul-betul pakai otak. Sekarang pakai HP, pakai simpua, pakai kalkulator. Dulu nggak ada. Betul-betul pakai otak, rumus mengapalkan rumus namanya dulu ketika SMP itu ilmu ukur, aljabar, itu betul-betul mengandalkan otak. Kalau otak blank memang nggak bisa ngerjakan. Nggak bisa ngerjakan. Karena nggak bisa buka HP Pak, nggak bisa googling. Nggak ada. Kayak zaman sekarang kan, ngeblank. Nyontek nggak kenal dulu, nyontek itu nggak ngerti apa nyontek tuh. Nggak ada bahasa nyontek dulu. Nggak ada. Nggak ada juga ngerpek Pak ya? Saya jujur lah sekolah, malah mahasiswa saya ngepek dulu. Waktu mahasiswa saya ngepek malah SD, SMP, SMA nggak ada. Nah, berangkat dari anak desa, berangkatlah kemudian menginjak ke SMP. Nah, unik lagi SMA itu saya 3 SLTA. 3 sekolah lagi Pak? 3 pindah. Iya,
Iya, maksudnya dengan 3 sekolahan yang berbeda lagi. Berbeda lagi. Jadi waktu itu saya lulus SMP tahun 65. Saya pada waktu itu Pak belum dipikirkan kayaknya sama orang tua saya Pak. Belum. Saya 65 kelas 1 dulu namanya SGA. Sekolah Guru Atas. Sekarang Semacam SMK gitu Pak ya? Bukan, SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Oh. SPG. Karena apa? Karena termotivasi adiknya bapak itu semua guru. Kok enak jadi guru? Akhirnya sekolah ke SGA. Berjalan 1 tahun, wah kok mau jadi guru nih? Padahal cita-cita saya tinggi. Masa SGA mau jadi apa? Paling guru sampai pensiun. Jadi Umar Bakri terus ini saya bilang. Jadi Umar Bakri. Waktu itu kebetulan meletus G30S 65. Masa sekolah tuh diperpanjang setengah tahun. Karena Oktober G30S. Oh iya. Vakum, ada sekolah dulu lah. Kesempatan saya pindah ke Semea. Semea Muhammadiyah di Solo. Di Pasar Legi Solo. Semea dulu Pak? Semea, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Oh. Sekarang SMK lah. Iya. Oh, dulu SMK namanya ya? Semea. Di Pasar Legi Solo. Tapi teman-teman atau bapak yang tahu Solo bisa bayangkan lah. Nah, di Semea 1 itu saya namanya anak muda ya. Iya. Kan idealisme tinggi, mau jadi bankir lah, mau jadi pengusaha, sekolah ekonomi ceritanya kan. Akhirnya nggak tahu tergoda apa lagi, saya pindah ke SMA. Daftar ke SMA, nggak jauh, nggak sampai 200 meter tuh ada SMA Muhammadiyah 1 juga. Atas persetujuan orang tua? Nggak ada. Orang tua nggak tahu kemana-mana sekolah tuh. Jadi tahu. Bapak rada-rada bandel pada waktu itu Pak? Nggak tahu, saya bandel-bandel dalam arti saya tuh mencari Pak ya? Mencari. Dalam rangka pencarian identitas. Saya ke SMA, karena bayangan saya SMA itu umum, bisa ke perguruan tinggi, iya kan? Targetnya perguruan tinggi, target universitas saya gitu Pak ya? Perguruan tinggi dulu. Nah, lucunya saya seminggu tuh 3 kali di Semea, 3 hari di SMA. Bayangin, jadi buku saya tuh lupa bawa. Oh ini pelajaran di SMA, ini hari ini aljabar, di Semea nggak ada aljabar kan. Saya baca buku koperasi. Buku dulu cuma berapa biji, nggak kayak anak sekarang. Jadi itu yang digabung-gabung satu gitu, pelajaran itu satu mata pelajaran satu buku. Sekarang dulu buku tebal, semua mata pelajaran di situ dulu. Aduh bolak-balik, mana nih kemarin ini. Dan itu dicatat pakai tangan sendiri? Pakai tangan. Enggak, pakai ballpoint aja. Iya. Nah, akhirnya saya lulus SMA, dulu namanya sekarang IPS lah. Oh IPS. IPS. Ya, lulus SMA, saya mendaftar karena cita-cita ingin jadi bankir lah Pak. Saya kuliah di akademi. Bankir? Bank. Oh, ingin kerja di bank. Akhirnya saya kuliah di Akademi Uang dan Bank Solo. AUB Solo. Nah, bersamaan paralel saya kuliah di PGSLP, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama. Loh, tadi kan Bapak program. Nah, itu dia. Kan Bapak balik lagi. Ya kan saya bilang, Bapak pertama bilang itu nggak mau masuk ke keguruan itu karena dia. Ya akan jadi Umar Bakri bilang Bapak. Nah, itu terus dia. Kemudian kenapa di waktu mau kuliah itu dilakukan lagi Pak? Sama aja ibu-ibu ke pasar nawar di sini balik lagi yang tadi. Iya. Nah itu sama saya. Nah itu kayak mama dulu, saya Pak. Karena dulu ada crash program pemerintah, perlu guru SMP cepat. Jadi kuliahnya cuma D1 1 tahun, saya lulus. Langsung kerja gitu ya? SMP. Nah ketika itu keluarga di Jakarta, om tante itu pulang ke desa. Diajalah saya ke Jakarta. Kuliah saya putus, tapi saya punya ijazah PGSLP. Tapi kan ada D1 itu tadi Pak ya? Iya. Bekal itulah saya ngajar di Jakarta. Oh sempat ngajar di Jakarta. SMP Triguna, Kebayoran Baru. Sekarang sekolah TEP di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, dekat Mayastek. Sekarang perguruan tinggi besar. Dia mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan kalau orang Jakarta bilang tuh anak yang sekolah SMP SMA itu anak buangan. Kenapa dibilang anak buangan Pak? Ya nggak diterima di mana karena anaknya nakal semua. Anak orang Kebayoran kan orang bilang dia orang gedongan. Kan sekolah nggak karuan, nakal. Pokoknya keluar rumah sekolah bilang. Pada waktu itu Pak ya? Iya, terkenal tuh anak gedongan, bukan. Lah bayangin mereka sekolah waktu SMP itu sudah naik motor, naik mobil. Bayangin sana sepeda.
jadi guru. Karena rumah saya memang dekat dengan sekolahan, nggak sampai 2 kilo. Siswanya sudah Siswanya pakai motor waktu itu diantar mobil lah, orang kebayaran baru semua kan, ya kan. Nah, saya nggak jauh dari situ dulu namanya Kampung Simpruk. Sekarang yang terkenal se-Indonesia tahu Simpruk itu seperti apa, rumah mewah semua. Dulu kampung Betawi. dulu Tanahnya becek, banyak empang. Saya tinggal di situ. Kalau keluar dari kampung, kalau jalan raya itu sepatunya kalau hujan dicopot dulu. Kalau nggak lengket. Berarti Bapak sempat lihat Jakarta dengan kondisi Seperti itu. Dulu seperti PPU saat ini, Pak. Oh, ya kira-kira lah. Karena apa? Dulu masih bus kota itu namanya PPD ya. Aha. Perusahaan Pengangkutan Jakarta. Sekarang ya PPD, sekarang Transjakarta itu. Dulu masih Rp10. Rp10 ongkos. Iya. Koin, Pak ya. Iya, saya dulu digaji honor itu cuma nggak sampai Rp2.000. Karena sistem, ya lagi-lagi saya baru tahu sistem. Status Bapak sudah jadi PNS di situ? Bukan, honor. Masih honor ya? Swasta kan. Guru iya, itu digaji cuma berapa jam pelajaran dipegang kali honor per jamnya. Itulah yang didapat dalam seminggu. Bukan kali 4 minggu, ternyata hanya seminggu untuk 1 bulan. Memang begitu. Nah, setelah dari situ saya nggak puas lagi. Wah, di Jakarta kota besar begini, masa saya jadi guru begini? Sementara kehidupan glamor begini. Akhirnya saya ditawari perusahaan, sekarang udah tutup, PN Sandang. Di bidang apa itu, Pak? PN Industri Sandang. Kantornya di Menteng Raya, sekarang jadi kantor Kementerian Perdagangan, sudah dibongkar. Dulu ada dikenal pabrik Patal, pemintalan benang. Patal Bekasi, Patal Secang, Patal Makassar, Patal apa? Dia pabrik pemintalan benang untuk bahan kain. Nah, saya kerja di situ karena ada keluarga jauh. Lebih besar mana gajinya, guru atau? Ya agak lumayan di situ. Berapa, Pak? Kalau waktu itu? Iya, waktu itu. Itu kan sekitar tahun 7, nah tahunnya lupa ya. Itu tahun 71 tuh, 72. Tapi Jakarta besarannya Jakarta, beda, Pak ya? Gedung tertinggi masih Wisma Nusantara itu. Belum selesai. Belum banyak pencakar langit, Pak ya? Baru depan HI yang Wisma Nusantara itu pun belum selesai. Itu pun saya bengong lihat gedung kok tingginya begini. Waktu itu masuk naik bemo saya dulu. Bemo namanya? Bemo yang roda 3 itu. Oh iya. Bajai Pak? Lain, bemo sekarang nggak ada lagi. Bemo nggak ada sudah. Dari Jepang waktu Asian Games. Yang dipakai sama Sidul itu Pak? Ya, itu oplet ya. Oh itu oplet beda juga dia? Beda, bajai lain lagi. Nggak ada lagi sudah bemo. Bemo Pak ya? Bemo, becak motor. Oh becak motor. Itu dari Jepang. Untuk angkutan waktu itu ada Asian Games ya. Sempat dilakukan Asian Games. Nah dari situ saya masih nggak puas lagi kerja di situ. Pindah lagi saya ke perusahaan farmasi. Apa nyambungnya Pak? Ini kan Bapak. Itu bingung. Saya kelulusan SMA di perusahaan farmasi itu saya bagian pemasaran. Iya. Nah pemasaran perusahaan farmasi itu besar itu, pabriknya di apa itu dekat mana itu Jakarta itu. Sekarang udah tutup, udah besar masa lalu itu. Tapi waktu itu besar karena hampir kantor cabangnya di seluruh ibu kota provinsi. Nah waktu itu saya ngelamar ada kurang lebih 300 orang, diterima 30 orang termasuk saya. Saya di training dulu. Masuk perusahaan itu? Iya, perusahaan tuh di training masalah pemasaran tentu saja. Di marketing ya Pak ya? Dan product knowledge. Mau jualan nggak tahu mengenal produk gimana? Masalah. Nah, masalah kan. Iya. Jadi saya tahu persis obat ini, indikasinya ini, kontraindikasinya ini, tahu kontennya ini. Obat itu kan hanya jadi anak farmasi Pak. Ada berapa macam? Obat itu hanya antibiotika, itu tetracycline, ampicillin, obat batuk, obat diare, masih hafal Pak. Obat mah, obat penghilang rasa sakit. Iya. Ya kan? Obat rasa sakit itu ya kayak paracetamol, itu merek sebenarnya. Ada merek ini obat apa ya? Rasa sakit itu mungkin ada 100 macam. Obat batuk pun ada 100 macam. Yang berjual itu kan merek. Merek saja. Makanya ada namanya daftar apa? Generik. Itu yang belum bermerek. Makanya murah karena tidak ada merek. Kenapa murah? Karena dia tidak ada biaya iklan. Iya, Pak. Iya kan? Nah, obat
Tapi intinya dari situ juga. Ya kayak tepung, semua tepung. Tapi jadi Ya, onde-onde. ya. Jadi Brandnya itu. bahan bakunya itu. Nah, dari farmasi itu saya lah dikirim ke Samarinda. Di cabang Samarinda. Saya tahun Di Tabang. di Samarinda. Di Samarinda. Kantor cabang. Kantor cabangnya. Kantor cabangnya di Samarinda. Saya ingat ke Samarinda itu 5 Oktober tahun 74. Hasan belum lahir. Pasti, Pak. Belum. Dipikirkan saja belum, Pak, pada Itu waktu itu. saya sudah bekerja. Saya canvassing keliling ke toko obat, ke apotek, ke rumah sakit. Saya hafal apotek di Balikpapan, hafal rumah sakit. Ya karena marketing. Ya, apotek yang terbesar tuh Vita Farma. Ini iklan lagi nanti salah. Artinya yang terbesar situ. Toko-toko obat di kebun sayur itu. Dulu kebun sayur bukan begitu. Dulu masih pertokoan kayu-kayu, masih kebakaran besar. Nah, jadi begitu dari shopping center segala macam itu. Iya, iya. Nah, itu tadi di farmasi ya. Iya, sempat di farmasi. Sempat di asuransi saya di Jakarta. Waktu kerja di farmasi atau sebelum di farmasi? Sebelum di farmasi di asuransi. Sempat jadi agen Agen asuransi. Ya lumayan, saya sudah sampai kepala unit dulu. Ya wajar, Pak, asuransi terus kemudian jadi marketing. Ya karena tertarik apa? Karena tertarik waktu itu teman yang dikerja kantornya berseberangan dengan asuransi itu. Kok enak betul anak ini pakai Vespa Oranye gitu. Semua salesman dikasih itu sama tas dokter itu. Jadi tertarik lah ceritanya. Untuk sampel obat dulu, obat itu di sampel bikin kecil-kecil untuk contoh ke dokter, apotek, sambil nerangkan. Nah, saya tahu obat meskipun tidak sekolah farmasi. Iya. Karena kan sempat di training. Di training, Pak ya. Nah, dari situlah sebelum asuransi berhenti ke farmasi, sampailah ke Kalimantan. Karena ditempatkan di cabangnya ya. Ya, di situ bagian pemasaran. Nah, kadang-kadang dulu ada SR sama DR, detail apa ya, representatif itu yang ke dokter-dokter menjelaskan obat supaya dia nulis resep pakai gitu. Itu bisnis semua itu dokter-dokter tuh ya, karena ada target tertentu, nanti ada bonus tertentu gitu. Artinya bisa main rekomendasi dong, Pak. Loh, nggak bisnis ini semua nih. Cuman ada yang udah tahu aja. Iya. Ya kan? Biarkan Pak mereka berpikir ya, biar tanggung masing-masing lah, Pak. Tapi yang jelas kita kan hari ini berjuang. Akhirnya saya di farmasi berpikir lagi, saya kerja untuk orang nih. Ya kalau saya masih mampu, kalau saya gimana ya? Akhirnya saya melamar pegawai negeri. Di situ Di Samarinda melamar, ikut tes saya dulu tahun 80-an. Pergi mendaftar dengan status D1. Iya, SMA. Oh, pakai ijazah SMA, bukan D1-nya? Bukan, D1 nggak laku deh PGSP, masa melamar. Siapa tahu mau lanjut guru lagi kan pada waktu itu. Akhirnya saya ngelamar tahun berapa ya? 78. 78. Iya, belum lahir saya, Pak. Belum lahir lagi. Jadi cucu saya kamu di sana. Salah saya, Pak. Saya panggil Eyang ini. Saya diterima, ditempatkan di PDAM Samarinda. Hampir berapa tahun. Habis itu tahun 82 pindah ke Dinas Tata Kota Samarinda. Sekretaris Dinas Tata Kota saya. Sempat jadi sekretaris. Sempat menjadi PLT Kepala Dinas saya. Di Tata Di Kota? Dinas Tata Kota tuh. Karena Kepala Dinas pindah. Kota Samarinda, Pak ya, bukan provinsi Kota. ya? Provinsi kan Kaltim. Iya, siapa tahu Pak langsung ke Samarinda. Kaltim. Nah, selama berapa tahun ya, habis itu saya dimutasi ke Bapeda. Bapeda Samarinda, kepala bidang sosbud dulu ya. Iya. Situ pun hanya berapa bulan, tahun 97 kan pemilu ya. Iya. Pemilu dulu. Pak, mohon maaf saya potong sedikit. Fasenya Bapak dari PDAM atau ngurusin yang basah-basah atau air, terus kemudian menjadi seorang sekretaris, kemudian langsung masuk di Bapeda ini kan titik-titik yang strategis menurut saya.
itu dulu Pak ada nggak sih namanya, oh ini pakai jaringan, punya jaringan ini? Oh, nggak ada. Murni profesional kerja. Saya tidak pernah bergantung kepada seseorang. Kenapa? Kalau yang saya gantungin jatuh, saya ikut jatuh. Oh gitu. Ya kan? Saya profesional aja, enggak. Terserah mau dinilai apa. Karena saya bekerja betul-betul, saya tahu apa yang akan saya kerjakan. Saya turun kantor tuh apa hari ini saya kerjakan. Entah itu dilihat pimpinan kapan, enggak. Artinya profesional kerja Pak ya? Iya, saya jadi sekretarisnya tata kota pakai prinsip dulu clean desk. Apaan tuh Pak? Meja bersih. Jadi pulang tuh enggak ada tumpukan. Artinya sudah clear semua pekerjaan, baru balik. Clean. Jadi Bapak sering pulang terlambat dong? Oh, terang, tanya ibu. Kalau saya pulang cepat bingung. Loh, ngapain pulang cepat nggak dipakai kan, tanya di kantor. Saya karena besok ada urusan lain lagi kan. Oh iya. Iya kan? Sama prinsip orang bank, teller itu. Hari ini kelar, biar lembur sampai malam. Karena besok urusannya lain lagi. Nggak bisa diurus lagi yang ini. Ini ada clear malam ini juga. Lanjut untuk bicarain tentang masalah proses Bapak pas di fase, saya potong tadi pas di fase tentang ada pemilu. Nah, 97 kan pemilu. Dulu kan zaman Orde Baru ya. Iya. Pegawai negeri kan boleh berpolitik dulu kan Golkar. Iya. Saya jadi pengurus Golkar. Bapak jadi pengurus Golkar. Nah, akhirnya jadi caleg. Jadi nyalek Pak. Nyalek dengan posisi. Bukan nyalek, dicalekkan. Oh Kan partai dulu yang kita nggak bisa inisiatif sendiri, saya caleg, nggak ada. Dulu betul-betul partai mengusung kader. Saya waktu itu ingat nomor urut 28 Golkar. Karena dulu partai cuma Golkar, PDI, P3. Iya. Sama fraksi ABRI tidak melalui proses pemilu. Iya. Dia ditunjuk duduk. Jadi enak, fraksi ABRI dulu nggak ikut pemilu, langsung duduk. Dia punya porsi kursi sendiri. Nah, ada jatah sendiri. Dulu anggota DPR provinsi kan 97 kan 45. Iya. Itu PDI 2 orang. P3 6, 8. Tambah ABRI 6. Berapa itu? 6 kali 3 Pak. 6 kali berapa? Iya. ABRI 6. Oh, ya, ABRI PDI 2, 8. 8. P3 6. P3 14. 14. Berarti 31 Golkar. 31 Pak ya. Golkar. Saya nomor urut 28. Jatahnya 31 dan Bapak nomor 28. Enggak, perolehannya dapat 31 kursi. Iya, dan Bapak dapat di jatah 28. Kan dulu milihnya partai. Karena Yang iya. dulu dipilih kan, Jadi nomor urut lah yang dipakai. ya itu namanya tertutup. Sekarang kan terbuka. Iya. Nomor urut nggak masalah. Iya. Kalau dulu kalau nomor urut 1 pasti jadi. Jadi pas dari Bapeda itu Pak, Ya. kemudian Bapak jadi anggota DPR. Nah, saya cuti di luar tanggungan negara, masuk ke Karangpaci. Masuk ke Lampasi. Berapa lama jadi anggota 2 DPR? tahun kan reformasi, 97, 99 pemilu kan, zaman Habibie. Iya. Ya kan, zaman reformasi. Nah, saya mau dicalonkan lagi, saya udah berpikir, saya nggak mau. Saya kembali ke pegawai negeri. Saya cabut pensiun di luar Status. tanggungan, cuti di luar tanggungan negara. Masuk kembali ke dunia Kembali ke PNS. PNS, menjadi staf ahli wali kota. Wali Kota Samarinda. Wali kota Samarinda. Karena saya berpikir pemilu ke depan kan beda. Kalau saya duduk lagi tambah 5 tahun berarti nggak mungkin saya bisa berlanjut. Saya udah berhitung duduk lagi. Masa saya harus berhenti jadi pegawai negeri? Betul. Nah, saya Sudah visioner Pak ya. Akal saya jalan waktu itu. Pada waktu itu. Akhirnya saya kembali negeri, ya tidak sekonyong-konyong langsung diangkat jabatan tertentu, jadi staf ahli dulu lah, parkir situ lah. Pak. Jadi staf ahli itu parkir Pak. Ya bahasanya parkir lah. Tapi staf ahli saya dulu lucu juga, pernah mewakili gubernur. Oh sempat mewakili. Iya, sambutan mewakili artinya, gubernur. artinya masih dianggap Pak ya. Bukan, ceritanya ada acara di Samarinda. Gubernur nggak bisa kan mewakilkan ke wali kota. Iya. Mendelegasikan lagi. Delegasikan wali kota sibuk, banyak acara kan, sekda kemana, asal kemana, saya staf ahli ditunjuk mewakili. Jadi Bapak alternatif, alternatif gitu Pak ya. Saya membaca pidatonya gubernur. Jadi alternatif gubernur pada waktu itu ya. Bukan. Nah, kadang-kadang saya bercanda di dalam sambutan ini,
Bapak jadi gubernur pada waktu Saya itu. malam ini berbahagia ya jadi wali kota ya gubernur. Sekaligus Karena dua. mewakili wali Gubernur kota dan dan gubernur. gubernur. Waktu itu gubernurnya wali kotanya Pak Lukman Said almarhum. Nah lucunya acaranya kan di Masjid Besar Karangasem itu. Nah Pak Wali Lukman Said itu dari Sungai Kunjang lewat. Loh acaranya ramai betul itu. Kenapa aku nggak datang? Akhirnya paginya saya dipanggil. Mas Hakim, tadi malam kok ramai betul? Iya Pak. Wah sampai jam 2 ada acara apa dulu loh, pengajian apa gitu. Nah, saya bacakan sambutan gubernur. Ya kan, nah ini cerita iseng aja lah. Iya. Tapi itu pengalaman hidup. Iya, Nah akhirnya setelah staf ahli ada pemilihan sekwan. Karena sekwan pensiun, waktu itu staf ahli ada 5. Ada 5 orang. 5 orang. Staf ahli. Duduknya di ruangan sekda itu, jujur nggak ada ruangan kan. Sekdanya teman juga betul-betul kan. diparkir dong Pak. Iya, Kalau nggak mau ada meja. Ya meja panjang. Sekdanya Mardiansa. Dia sering guyon kan. Waktu itu mau pemilihan sekwan, 5 ini calon sekwan. Akhirnya bercanda sekda tuh. Biasa kan mau jalan, mau dinas kemana, terus ada bagian dapur tuh kan dipesan, tolong ya simpan pisau tuh baik-baik, aku mau keluar ini kalau kelain. Bercanda aja. Jadi di situ Bapak ditunjuk walaupun udah, tapi bercandanya Bapak jadi beneran jadi sekwan dengan Iya akhirnya kok saya yang ditunjuk oleh wali kota itu. Berapa lama jadi sekwan Pak? Atas usulan DPRD kan, karena dia bukan lobby ini Pak? Enggak, saya duduk di rumah aja. Enggak ada lobby sama DPR? Enggak, mana karena Bapak pernah jadi anggota DPR? Mana kenal lobby saya dulu, saya orang nggak bisa ngelobi kok, tanya aja. Saya nggak model lobby. Saya di rumah aja, malah mohon maaf anggota DPR sendiri yang telepon saya, Pak, Bapak tahu usulkan tadi ya, saya yang bila itu. Dia yang laporan. Ada yang klaim gitu yang malah. Klaim. Tapi saya cross check ternyata dia enggak. Ya itu perjalanan. Akhirnya saya jadi sekwan. Berapa lama jadi sekwan Pak? Hampir 9 tahun. Karena pensiun. Berarti 2 periode Pak? 99 sampai 2007. Berapa tahun? Kan 2008 saya kesini. Iya. Sampai 2008. Iya 2008 Bapak. 9 tahun kan. Karena pensiun. Iya. Coba enggak mungkin masih lanjut. Tapi alhamdulillah pensiun saya bisa ke Penajam. Terus kenapa mau ke Penajam Pak? Nah ini cerita lagi. Saya kan berkawan ya karena sama Golkar dengan Andi Rahab kan saya teman. Orang nggak tahu saja. Sahabat Kemudian dekat di Pak ya? Ormas Pemuda teman, Pemuda Pacamarga. Saya pengurus wakil sekretaris provinsi. Dia ketua Pemuda Pacamarga Penajam. Sering kan komunikasi, telepon, ada rapat. Intens komunikasi Pak ya? Ya datang Samarinda ngopi. Berarti waktu dulu itu kawinnya Bapak dalam arti politik ya, kawinnya Bapak dengan Pak Andi Harahap, itu bukan ujuk-ujuk. Oh enggak ujuk-ujuk. Enggak. Ya aneh saja karena apa? Karena saya mengikuti kan perkembangan Penajam tuh, tapi tidak ada niat mau ke Penajam. Betul, saya enggak bohong. Karena berteman baik kan waktu itu ada masalah kan. Sedang saya telepon, saya ucapin selamat Pak Andi, saya beri bertanda bisa nyalon bupati. Bukan saya berarti saya ingin jadi wakil, enggak ada sama sekali. Enggak terpikir sampai sana. Enggak ada terpikir, enggak terbayang. Kalau akhirnya dia nyari saya. Jadi enggak pernah terbayang jadi wakil bupati 2 kali periode Pak ya? Begitu dia nyari saya ke Samarinda, ngajak ngopi-ngopi, cerita-cerita, itu awal mula. Itu saksinya Koleng sama Heru. Sopirnya Koleng, ajudannya Heru, ya kan? Itu bisa ditanya itu. Nah, di situ fasenya Pak ya? Nah, akhirnya saya disuruh sosialisasi sama Pak Andi. Turunlah ke Penajam. Itu timnya dulu ya solid memang, almarhum Mbak Haji Jumari, Bedu Mataliu, si siapa ini yang di Purusda, Juleha, Mapema, Mapema, Darudin, 5 ini.
Itu yang ngatur pertemuan di desa ini Pak, di kampung ini Pak, ini saya tinggal datang aja. Sudah ada yang schedule kan? Sudah. Sampai akhirnya terpilih. Sampai akhirnya terpilih ke Bulu. Mobil saya itu kalau bisa cerita udah cerita tuh kemana desa belum diinjak. Semuanya sudah diinjak. Sudah diinjak. Dari yang bagus sampai yang jelek jalan. Sampai yang Pernah kandas Pak? Pernah. Di Sepaku sana. Nah, tapi memang dari dulu Sepaku kan kita bersyukur Pak. Sepaku hari ini. Wow, sekarang saya waktu masih dinas ke Sepaku tuh kadang-kadang dalam arti kata malas itu karena apa? Karena ditanya terus jalan. Padahal bukan wewenang kita. Karena wewenang provinsi. Nah, jadi saya mau jawab apa ini? Dijelasin tidak paham, tidak ngerti. Pokoknya kan ini pemerintah daerah. Ya kan masyarakat kita tidak seru. Iya, itu kita jalan provinsi. Yeah. Kita nggak berhak dan nggak punya anggaran juga membuat jalan sepanjang Silakar kilo 38. butuh berapa ratus miliar untuk membangun itu. Ini pun dengan APBN pun baru sekarang. Itu pun karena mungkin IKN Pak. Mau isu IKN sudah masuk. Terus menyerempet IKN lagi. Oh Pak, hari ini kan lagi menarik nih bicarain tentang IKN. Boleh minum ya? Oh boleh loh Pak. Tapi belum endorse nih Pak. Itulah perjalanan saya sampai ke Penajam. Dan anak berapa Pak? Anak ada 4. Anak 4. Nama-namanya siapa Pak kalau boleh tahu? Yang besar. Karena saya dapat informasi ada anak Bapak yang ada di luar negeri. Yang terakhir. Yang terakhir. Siapa Pak yang pertama? Liana Budiani. Di sekarang? Di kantor wali kota Malang. Yang kedua Hilal, laki-laki di PDAM. Di PDAM Samarinda. Yang tiga di Brawijaya, sudah skripsi nih. Iya. Yang terakhir di UGM. Di UGM. Yang terakhir ini yang berangkat ke luar negeri? Iya, alhamdulillah dapat beasiswa ke Irlandia. Untuk selama 1 semester saja. Nanti kembali ke kampus lagi. Kembali lagi. Sekarang ada di Irlandia. Sekarang jam berapa ya? Kadang telepon saya malam baru telepon. Malam dia baru telepon Bapak ya. Artinya kan Pak, anak-anak Bapak artinya ini menjadi contoh buat keluarga-keluarga di sana, keluarga-keluarga yang nonton dan termasuk saya. Apa yang Bapak lakukan, pola mendidik apa yang Bapak lakukan terhadap anak-anak ya, kita nggak bisa tutup mata bahwa hari ini cara Bapak efektif dan anak-anak Bapak bisa, walaupun belum semuanya ya karena masih ada yang sekolah, tapi pola apa cara Bapak mendidik anak-anak? Pola saya tidak pernah mengarahkan, saya bebaskan. Bebaskan dalam arti tanda kutip kan Pak? Ya, artinya bebaskan memilih apa yang dia inginkan. Dia sukai. Karena apa? Kalau saya mengarahkan harus ke sini menjadi beban. Ya kalau dia senang, kalau enggak. Ini tidak terbukti. Jadi nilai kontrolnya di mana dong Pak? Ya kontrolnya kan apalagi sekolah di Malang kan saya bisa monitor langsung. Sana monitor kan. Iya. Terus kemudian keluarga juga di sana? Keluarga di sana, omnya, tantenya, kakaknya ada. Jadi enggak neko-neko lah ya, kuliah saja. Termasuk kalau cucu Pak ada Pak? Cucu baru 2. Cucu baru 2. Anak yang anak pertama? Anak pertama sudah semester 5 ini cucunya. Cucu sudah semester 5 Pak? Iya. Tapi yang satu baru SD yang di Samarinda. Oh yang SD di Samarinda. Ada 2. Nggak tahu dia KB semua sih jadi anaknya. Jadi nggak sepakat sama KB Pak? Ini intermezzo aja Pak. Ya sepakat saja lah. Berencana kan boleh sedikit, boleh banyak boleh. Boleh kan? banyak ya. Keluarga berencana nggak boleh, kan nggak disebut berencana 2 kan nggak ada. 2 cukup Pak, tapi kan cukup bisa ya, lebih. Bisa lebih. Enggak ini udah. Banyak anak kan katanya banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Tapi saya pikir kan pemerintah juga punya alasan mendasar Pak, kenapa kemudian 2. Biar nggak cepat Pak kali Pak. Tapi kita butuh, kalau banyak penduduk di PPU Pak, jumlah kursi di PPU juga itu, jumlah kursi anggota DPR itu, jumlah kursi DPR juga akan meningkat Pak. Artinya memperjuangkan masyarakat PPU juga jadi lebih banyak. Jadi harus banyak-banyak punya anak, begitu ya? Kira-kira begitu gak Pak? Ya, tergantung dari kacamata mana. Maaf Pak.
Ada partai tertentu ada yang harus banyak anak katanya. Harus banyak. Karena potensi suara itu. Makanya saya bilang, Pak, itu potensi suara. Artinya kita sudah 1.800, Pak ya. 1.800 mau mendekati 200.000. 180.000 ya. Mencapai mendekati 200. Nah, oh lama 200 itu. Tapi kan jumlah penduduk kita meningkat terus, Pak. Ya tapi kalau bicara pemilu nanti kan 2022 kan datanya stop di situ. Tapi kalau seandainya lonjakan penduduk meningkat, analisa Bapak? Nggak ada meningkat karena apa? Karena IKN? IKN kan masih nanti 2024 pindah. 2024 baru pindahnya, Pak. Iya. Tapi kan orang swasta bakal mengalir sudah, Pak, untuk mempersiapkan di momen itu. Iya, berapa sih? Oh. Nggak secepat itulah. Pak hadir di PPU dan IKN juga hadir di PPU. Sudah siap, Pak? Kalau ya mungkin saya ya, Anda juga, Bapak Anda juga, mungkin lebih ke anak cucu. Sudah ada persiapan tanah? Sudah ada mempersiapkan tanah, Pak, biar nggak jadi kalau bahasanya orang kan tidak dibetawikan lah kita di sini nih. Tanah apa? Ya tanah aset gitu, Pak, buat ya adalah kalau sekapling, 2 kapling. siapa tahu di Sepaku Pak punya. Ya adalah sekapling. Oh, sekapling, 2 kapling. Bapak. Oke, mungkin itu dulu, Pak, sembari mengulik-ulik perjalanan hidup sosok seorang Pak Mustaqim yang saya pikir cukup menginspirasi buat kita semua. Hari ini beliau menceritakan dari fase ke fase, dan itu cukup menjadi sebuah catatan dan beberapa hal yang bisa kita petik untuk perjalanan hidup kita. Terakhir buat Bapak, apa yang mau disampaikan buat masyarakat dari semua fase kehidupan yang Bapak alami? Nah ini menarik nih San, apalagi tagline sampul saya itu salah satunya edukasi kan. Iya, Pak. Nah saya mudah-mudahan ini menginspirasi ke anak-anak muda milenial. Artinya apa yang saya katakan di awal tadi, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, ya kan. Jangan, mohon maaf, gantungkan cita-citamu setinggi atap. Sampai atap situ aja ya sudah mentok. Pendek, betul mentok. Iya. Setinggi langit, seperempat langit aja kecapai, alhamdulillah. Iya. Kan jauh sekali sudah. Iya. Nah, artinya apa? Anak muda, apalagi kesempatan sekarang sangat terbuka, apalagi era digital ini, zaman serba digital, jadi anak-anak muda ini, saya ingin berpesan, apalagi kuasai teknologi informatika dan bahasa. Siapa menguasai bahasa, dia menguasai dunia. Contoh, kita mau bisnis katakan dengan orang luar, internasional bahasa Inggris kan, ya harus dalam bahasa Inggris. Mumpung masih muda, betul. Saya nyesal udah tua ini. Padahal justru di masa tua ini teman saya dari luar banyak. Akhirnya saya pakai penterjemah. Dan itu membatasi, Pak. Dan itu sangat terbatas, ya kan, dia itulah. Untung anak saya bisa. Nah, itulah makanya kuasai informasi, teknologi, bahasa. Ketika Anda menguasai bahasa, kemanapun Anda pergi tidak akan sesat. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Bahasa Arab apalagi itu. Oke, Pak, mungkin ya kan? Terima kasih banyak, Pak, sudah berkunjung, membalas kunjungan sebetulnya. Balasan kunjungan ya. Balasan kunjungan. Terima kasih banyak petuah-petuah yang disampaikan. Terima kasih. Saya Said Hasan bersama Pak Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak.